Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas C akan menjelaskan distribusi di era digital pada e-commerce Lazada. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 yaitu Rizky Aulia Ramadhani, Sakira Kolbi, Nadia Mawaddah, Nur Kolbi, Rahmawati, Akila Syalsabila, dan Islamuddin. E-commerce dan marketplace telah mengubah cara barang dan jasa didistribusikan. Proses distribusi yang dulunya bergantung pada toko fisik dan distributor kini dapat dilakukan langsung oleh konsumen melalui platform digital. Lazada adalah sebuah platform e-commerce yang terkenal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Lazada berfungsi sebagai tempat belanja online yang menawarkan berbagai jenis produk, mulai dari elektronik, fashion, hingga produk kebutuhan sehari-hari. Lazada juga dikenal dengan berbagai fitur seperti cash on delivery dan last mile. Berikut ini adalah diagram alur distribusi e-commerce Lazada. Yang pertama yaitu manajemen stok. Manajemen stok perlu diutamakan sebelum penerimaan pesanan. Proses manajemen stok memastikan bahwa barang tersedia dalam jumlah yang tepat, sehingga perusahaan dapat memenuhi pesanan pelanggan tanpa kekurangan stok. Memeriksa stok online secara teratur dan memastikan ketepatan stok online di toko fisik atau gudang. Lazada juga menyediakan layanan Fulfilled by Lazada atau FBL, di mana semua operasi pemenuhan pesanan toko diurus oleh Lazada. Apa yang harus diprioritaskan selama cek stok? Yang pertama yaitu menetapkan jumlah minimum produk yang perlu dimiliki. Yang kedua, menemukan item yang perlu diisi ulang atau diganti, misalnya produk bermasalah atau cepat kadaluarsa. Yang ketiga, membuang barang-barang yang tidak bisa dijual lagi, contohnya barang kadaluarsa atau yang sudah ketinggalan zaman. Memprioritaskan stok dengan produk bernilai tinggi, produk bernilai sedang, produk bernilai rendah, kemudian frekuensi penjualan tinggi, frekuensi penjualan rendah. Yang terakhir, prediksi dengan akurat dan cari tahu tanggal campaign berikutnya. Alur distribusi yang kedua yaitu penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan didapatkan melalui notifikasi melalui email di mana terdapat keterangan jumlah pesanan di seller center Lazada. Mengecek pesanan secara berkala melalui seller center untuk pesanan baru dengan klik pesanan dan ulasan. Proses pesanan dalam 24 jam atau secepat mungkin, memiliki jadwal standar untuk memeriksa status pesanan setiap hari, misalnya mengecek pesanan pada pagi hari dan setiap 2 jam. Memprioritaskan pesanan dengan SLA, pengiriman tepat waktu yang paling mendesak, memastikan mengirimkan sesuai waktu yang diminta untuk menghindari pembatalan. Alur distribusi yang ketiga adalah pemrosesan dan pengepakan. Berikut ini adalah bagaimana pemrosesan dan pengepakan e-commerce Lazada yang diambil dari video YouTube Lazada. Sebagai seller, kamu tahu nggak kalau paket kamu melalui perjalanan yang sangat panjang sebelum sampai ke tangan customer? Pertama-tama, seller akan melakukan proses pengemasan produk. Pada proses ini, seller harus menyiapkan kertas kardus atau pouch berukuran minimal A6, bubble wrap, lakban, gunting, label pengiriman, invoice, dan stiker fragile jika produk yang kamu jual merupakan produk pecah belah. Kemas produk dengan bubble wrap dan masukkan produk ke dalam kardus beserta invoice pembelian. Segel kardus dengan lakban, lalu tempelkan label pengiriman. Perlu diingat ada 2 tipe label pengiriman. Yang pertama, label pengiriman yang dicetak thermal atau label pengiriman yang dicetak di kertas HVS. Label pengiriman yang dicetak thermal akan lebih mudah terbaca oleh mesin dan lebih efisien. Ada beberapa hal yang wajib dihindari ketika seller melakukan pengemasan produk. Bentuk paket tidak beraturan, hasil cetak label pengiriman buram,
label pengiriman terlipat saat ditempel. Barcode pada label pengiriman dilapisi lakban. Dan ukuran label pengiriman tidak sesuai standar. Setelah proses pengemasan selesai, paket yang sudah siap akan diambil oleh kurir Lazada Express atau kurir ekspedisi lainnya. Paket yang dikemas dan ditempel label pengiriman dengan baik akan memudahkan kurir melakukan proses scan. Sebaliknya, barcode tidak dapat di-scan jika paket tidak dikemas dengan rapi. Setelah kurir melakukan penjemputan paket dari gudang seller, paket akan dibawa ke pusat penyortiran atau sortation center. Di sortation center, paket akan masuk melalui proses inbound. Lalu masuk ke mesin sortir. Dan juga mesin pengukur dimensi dan berat. Di sini, paket yang baik akan terukur oleh mesin dan akan otomatis tersortir sesuai dengan alamat tujuan customer. Tapi kamu tahu nggak sih, paket yang dikemas secara buruk dan ditempel dengan label pengiriman yang tidak sesuai tidak dapat dibaca oleh mesin, sehingga dibutuhkan tambahan minimal 1 hari untuk melakukan penyortiran secara manual. Setelah paket selesai disortir, paket akan langsung dikirimkan ke customer. Kondisi paket yang baik dan pengiriman yang cepat sudah pasti akan meningkatkan kepuasan customer. Sebaliknya, kondisi paket yang buruk dan ditempel dengan label yang tidak sesuai akan memakan waktu yang lebih lama untuk sampai ke tangan customer. Hal ini akan berdampak terhadap penilaian tokomu. Customer akan memberikan ulasan negatif, rating rendah, dan penilaian buruk terhadap pengiriman tepat waktu. Panjangkan perjalanan paketmu sebelum sampai ke tangan customer. Maka dari itu, perbaiki kemasan paketmu agar kepuasan customer dan performa toko tetap terjaga. Selamat berjualan! Alur distribusi yang keempat adalah pelacakan dan konfirmasi. Sesuai dengan tanggal pembaruan ketika proses verifikasi telah selesai. Pengunduhan pesanan dalam 24 jam ini tidak termasuk akhir pekan. Contohnya, apabila pesanan diterima pada hari Jumat pukul 20, Anda dapat memenuhi pesanan Anda pada hari Senin pukul 20. Langkah selanjutnya adalah memvalidasikan semua pending order dengan cara mengklik Ready to Ship. Semua pesanan Anda akan muncul pada tab order dan akan terlihat pada tab pending. Di sini, Anda dapat melihat berapa banyak pesanan yang belum diproses. Untuk mencetak faktur penjualan satu persatu, klik invoice pada bagian kiri dari setiap order. Alternatif lain, Anda dapat mencetak semua faktur penjualan dalam satu halaman dengan cara mengklik tick box yang terdapat pada bagian kiri atas halaman. Setelah mengklik faktur penjualan, halaman pop-up akan muncul. Pastikan mitra pengiriman Anda adalah JNE dan klik Create Package dan Next. Lalu klik Save Invoice Number and Next. Pertinjau faktur penjualan yang dicetak akan muncul, lalu klik cetak pada bagian kiri atas. Pastikan Anda menggunakan kertas A4, lalu klik print. Anda dapat menyertakan salinan faktur penjualan di luar kotak pesanan. Apabila Anda ingin melihat informasi pelanggan secara detail, klik tanda plus untuk melihat nama pelanggan dan detail pesanan seperti produk yang dipesan dan alamat. Saat kotak pesanan sudah dikemas dengan baik dan ditempelkan salinan faktur penjualan, Anda diharuskan untuk pergi ke cabang JNE terdekat untuk mengirimkannya. JNE akan memberikan Anda salinan AWB setelah menerima paket Anda. Dalam AWB, terdapat nomor lacak yang harus Anda simpan sebagai bukti pengiriman barang. Setelah Anda memiliki nomor acak, Anda dapat mengubah status pesanan menjadi ready to ship. Alur distribusi yang kelima yaitu layanan purna jual. Saat pesanan telah terkirim, selanjutnya adalah memperbarui daftar pesanan dengan pengiriman yang berhasil dengan Key Account Manager dan menghubungi partner Super Center melalui email.
Lazada akan menghubungi pihak pelanggan untuk menginformasikan apakah mereka telah menerima produk pesanan sebelum mengubah status pesanan dari ready to ship menjadi delivered. Peran teknologi dalam mendukung distribusi digital. Karena permintaan konsumen terus berkembang, perusahaan semakin beralih ke teknologi inovatif untuk mengefisienkan operasi distribusi, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang pertama, solusi pergudangan otomatis. Teknologi seperti sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis, robot bergerak otonom, dan drone menjadi semakin umum di gudang. Sistem ini mempercepat proses penyimpanan dan pengambilan produk, sehingga secara signifikan mengurangi waktu dari pemesanan hingga pengiriman. Sistem robotika dapat dengan cepat menemukan dan mengambil barang dari gudang besar dengan presisi dan akurasi, memastikan bahwa produk yang tepat dipilih untuk pengiriman. Yang kedua, pelacakan inventaris cerdas. Perangkat Internet of Things membantu menjaga tingkat inventaris yang akurat dengan melacak produk yang masuk dan keluar gudang secara otomatis. Untuk barang-barang sensitif seperti makanan atau farmasi, perangkat Internet of Things dapat memantau suhu, kelembapan, dan kondisi lainnya untuk memastikan bahwa produk ditangani dengan benar selama proses distribusi. Yang ketiga, ada sistem manajemen rantai pasokan berbasis cloud. Sistem manajemen rantai pasokan berbasis cloud memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan mengelola data di berbagai lokasi melalui rantai pasokan secara real-time, sehingga memudahkan kolaborasi lebih baik di berbagai departemen dan lokasi geografis. Hal ini memastikan bahwa pusat distribusi, pemasok, dan pengecer selalu memiliki pemahaman yang sama. Platform berbasis cloud juga memudahkan kolaborasi dengan penyedia logistik pihak ketiga, pemasok, dan mitra lainnya, sehingga memudahkan manajemen distribusi yang lebih efisien. Staf di pusat distribusi, toko retail, dan kantor pusat dapat mengakses informasi yang sama, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan mengordinasikan tugas dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, ada menekan biaya alur pendistribusian barang. Penerapan ESCM, pemasaran digital atau digital marketing, dan pemanfaatan e-commerce menjadi salah satu contoh bukti peran teknologi dalam perusahaan yang berhasil dalam meminimasi biaya pendistribusian barang. Penggunaan ESCM ini sangat membantu perusahaan dalam mengawasi perputaran barang. Dengan sistem tersebut, perusahaan dapat meninjau alur distribusi barang dengan cepat karena menggunakan jaringan internet yang dapat diakses oleh pihak yang terlibat dalam perusahaan. Sistem ESCM juga membicarakan tentang transformasi media, analisis perkembangan strategi operasi perusahaan, analisis kelemahan dan kelebihan suatu perusahaan, dan yang paling utama yaitu penghematan biaya atau efisiensi karena terkait dengan alur pendistribusian barang. Sedangkan pemasaran digital yang dilakukan melalui berbagai platform digital dapat mengurangi biaya distribusi produk karena perusahaan lebih dimudahkan untuk memasarkan produknya kepada konsumen, juga memberikan kemudahan untuk konsumen dalam mencari dan membeli sebuah produk tanpa harus pergi ke tempat produksi ataupun pergi ke offline store. Serta pemanfaatan e-commerce memiliki peran dalam memudahkan transaksi penjual dan pembeli melalui sistem online. Produk dapat langsung sampai ke tangan konsumen tanpa melewati pihak lainnya. Penggunaan e-commerce juga secara langsung memotong rantai distribusi sehingga memberikan keuntungan dalam biaya bagi perusahaan juga konsumen. Distribusi digital memiliki keunggulan utama dalam hal efisiensi biaya, kecepatan, dan jangkauan pasar yang lebih luas dibanding distribusi tradisional. Dengan distribusi digital, proses pengiriman produk atau layanan dapat dilakukan secara instan melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang lebih besar, sehingga mengurangi biaya produksi, penyimpanan, dan pengiriman secara signifikan. Selain itu, distribusi digital memungkinkan personalisasi dan interaksivitas yang lebih tinggi dengan konsumen, serta kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara real-time guna meningkatkan pengalaman pelanggan dan respon pasar. Namun,
Distribusi digital juga memiliki kekurangan, seperti risiko keamanan data, pembajakan produk, ketergantungan pada teknologi dan koneksi internet, serta persaingan yang sangat ketat karena kemudahan reproduksi produk digital. Distribusi tradisional masih memiliki keunggulan dalam membangun hubungan personal dan kepercayaan melalui interaksi langsung, serta memberikan pengalaman nyata karena produk dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Yang penting untuk segmen pasar tertentu dan produk yang membutuhkan sentuhan fisik. Namun, distribusi tradisional cenderung lebih lambat, kurang efisien, dan biaya operasionalnya lebih tinggi karena memerlukan tenaga kerja, penyimpanan fisik, dan logistik yang kompleks. Selain itu, transparansi dan pelacakan pengiriman pada distribusi tradisional sering terbatas, berbeda dengan distribusi digital yang didukung teknologi seperti cloud dan big data yang meningkatkan kecepatan dan akurasi pengiriman. Secara keseluruhan, distribusi digital lebih unggul dalam hal efisiensi dan skalabilitas, sementara distribusi tradisional unggul dalam hubungan personal dan pengalaman fisik, sehingga kombinasi keduanya sering menjadi strategi terbaik untuk menghadapi dinamika pasar modern.